Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara ditetapkan menjadi daerah otonomi 12 tahun lalu. Langkah dan arah pembangunannya di berbagai bidang telah memperlihatkan perkembangan sangat berarti. Penataan infrastruktur khususnya perkotaan tertata rapi hingga mendapat apresiasi luar biasa dari berbagai kalangan, hingga dijuluki kota miniatur kawasan timur Indonesia. Tahun 2017 mendatang, Kabupaten Kolaka Utara membuka diri menjadi destinasi wisata, sejajar daerah lainnya di kawasan timur Indonesia. Berbagai sarana dan prasarana pendukung seperti penataan kota Lasusua, ibu kota Kabupaten Kolaka Utara, yang berada di sepanjang pantai Lasusua, membentang hingga pantai Tanjung Tobako, kini tertata rapi dan asri. Sementara infrastruktur pembangunan lokasi wisata sejak 2014 mulai dikembangkan melalui dana APBD Kabupaten Kolaka Utara seperti pembangunan jalan dan sarana wisata lainnya. Salah satu wisata pantai banyak dikunjungi wisatawan lokal dari Makassar dan Kendari, yakni Pantai Pasir Putih di Desa Pitulua, sekitar 2 km dari kota Lasusua, ibu kota Kabupaten Kolaka Utara. Kendati beberapa sarana dan prasarana masih digenjot pembangunannya, minat para wisatawan lokal setiap akhir pekan datang menikmati indahnya panorama Pantai Pasir Putih tidak surut. Salah seorang wisatawan dari kota Kendari menyatakan kekagumannya melihat indahnya panorama Pantai Pasir Putih di Desa Pitulua ini. Namun ia berharap agar berbagai fasilitas penunjang segera diupayakan, karena tahun 2018 diprediksi arus wisatawan mancanegara masuk ke Indonesia semakin banyak. Seiring Indonesia menjadi tujuan wisata dunia, dipastikan arus wisatawan ke berbagai wilayah di tanah air termasuk ke Kolaka Utara akan menjadi target para wisatawan baik dalam negeri maupun mancanegara. Pendapat saya ya, menurut saya pemandian ini sudah bagus, tapi cukup dibenahi seperti jalan, terus fasilitas kamar mandi, terus perlu dibersihkan sedikit lah permandiannya biar agak kelihatan indah. Pemandangannya nggak bagus, nggak kalah dengan permandian di kabupaten-kabupaten lainnya. Bisa lah kalau mau dijual untuk ke kota-kota lain. Harapannya ini sangat bagus dan sangat luar biasa. Kalau di Pasir Putih ini sangat memuaskan bagi masyarakat Kolaka Utara. Ya, khususnya potensinya sangat luar biasa yang kita bisa kembangkan ini ke depan. Di Kabupaten Kolaka Utara setidaknya ada 38 titik paket destinasi wisata. Untuk sementara, baru ada 10 titik objek wisata sangat handal dan mempesona, terutama wisata alam dan bahari. Selain wisata panorama Pantai Tanjung Tobako dan wisata memancing di sepanjang pantai kota Lasusua, masyarakat setempat juga menyiapkan wisata kuliner. Wisata Danau Biru di daerah Walasio, Kecamatan Rantai Angin, memiliki daya tarik tersendiri, yakni berada di kaki gunung dan dikelilingi panorama hutan belantara. Kurang lebih 12 meter di bawah danau ini terbentang pasir putih sangat bersih. Panjang pantainya sekitar 2 km, airnya mengalir melalui celah batu gunung ke pinggiran pantai. Di Kolaka Utara, selain objek wisata bahari seperti Teluk Bulan berada di Pulau Bintang, juga ada 11 objek wisata Goa Batu tersebar di sejumlah kecamatan. Objek wisata Goa Batu tidak seperti di daerah lain. Uniknya dalam Goa Batu di Kolaka Utara masih banyak ditemukan tengkorak manusia merupakan peninggalan ribuan tahun lalu. Dalam menunjang pariwisata di Kolaka Utara, sebuah hotel berbintang 3 berlantai 6 ini sedang dibangun pihak swasta
dapat menampung sekitar 300 orang. Hotel tergolong mewah di daerah ini letaknya sangat strategis, berada di pantai Kota Lasusua, jantung ibu kota Kolaka Utara. Wisatawan ingin menyaksikan terbenamnya matahari di pantai Lasusua dapat menikmati di tempat ini tanpa harus turun menelusuri pantai. Sementara sisi kiri hotel ini, pengunjung bisa menyaksikan kemegahan Masjid Agung Lasusua berada di atas laut. Sementara sebelah kanan wisatawan dapat menyaksikan pula indahnya panorama wisata alam pantai Tanjung Tobako. Di kota Lasusua kini terdapat sekitar 30 hotel dan penginapan. Kendati arus wisatawan masuk di Kabupaten Kolaka Utara 5 tahun terakhir ini membanggakan, namun masih didominasi wisatawan dalam negeri seperti dari Pulau Jawa, Makassar, dan Kota Kendari, jumlahnya rata-rata 300 orang dalam sebulan. Sementara wisatawan mancanegara masih minim. Data di Pemda Kabupaten Kolaka Utara selama tahun 2012, 2013, dan 2014 baru sekitar 450 orang. Kurangnya minat wisatawan mancanegara berkunjung ke daerah ini karena bumi Patampanua ini merupakan daerah pemekaran baru dari Kabupaten Kolaka 12 tahun lalu. Bupati Kolaka Utara Rusda Mahmud menyatakan optimisnya tahun 2017 mendatang Kolaka Utara akan menjadi destinasi wisata cukup handal dan akan diperhitungkan karena infrastruktur wisata mulai terbangun. Jadi yang namanya daerah baru tentunya yang kita prioritaskan dulu adalah infrastruktur jalan jembatan, infrastruktur kota-kota. Dan memang kita punya program itu 2016 baru mulai kita garap wisatanya. Jadi ada beberapa spot wisata di sini yang tidak kalah dengan daerah lain. Ada yang namanya Danau Biru. Di Danau Biru itu nanti khusus untuk fotografer. Kemudian ada Pasir Putih, ada Gua Tengkorak, dan ada beberapa air terjun. Kemudian yang sangat eksotis ini adalah Pulau Bulan atau Pulau Bintang. Dan itu 2016 insya Allah sudah mulai sebagian tercover anggarannya. Jadi kita anggarkan ke 2016 ini sebesar mungkin 25 miliar untuk infrastruktur, tapi itu dibagi setiap tempat-tempat wisata. Kira-kira tahun berapa bisa jadi Kolaka Utara jadi destinasi? Insya Allah 2017 sesuai dengan janji saya, dengan program jangka menengah saya itu 2017 destinasi wisata semua selesai sesuai dengan program yang saya rencanakan. Data Pemda setempat menyebutkan kendati arus wisatawan masuk ke Kolaka Utara masih terbatas, namun sektor pariwisata baru dapat menyumbang pendapatan daerah sekitar puluhan juta rupiah dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ini. Bila infrastruktur pariwisata di Kolaka Utara dapat terbangun baik, dipastikan angka pendapatan asli daerah di sektor pariwisata juga bisa terdongkrak secara signifikan.